Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus Mutakin dari kelas Sejarah Peradaban Islam 3B YIN Jati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang semiotika. Nah, apa itu semiotika? Secara etimologi, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni semio, yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris, yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara termitologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konferensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Jadi, semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Nah, dalam hal ini, tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan pada makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu sendiri. Dengan kata lain, keadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Nah, pada dasarnya semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda, yang menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Konsep-konsep dasar dari semiotika dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure. Nah, Ferdinand de Saussure itu lahir pada tanggal 26 November 1857 dan wafat pada tanggal 22 Februari 1913. Beliau mencetuskan konsep-konsep dasar pada semiotika. Pada konsep dasar Ferdinand de Saussure, ini meliputi sebagai tanda atau simbol, kode, makna, mitos, dan metafora. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar semiotika. Yang pertama itu tanda, kedua kode, dan ketiga itu makna. Menurut de Saussure, penanda terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu adalah tanda. Tanda itu mencakup aspek materi berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua yaitu penanda atau signifier, mencakup aspek materi bahasa, yakni apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang ditulis atau dibaca. Yang terakhir yaitu petanda. Tanda itu mencakup aspek metal bahasa, yakni gambaran metal, pikiran, dan konsep. Nah, dari 3 komponen tersebut harus memiliki eksistensi yang secara utuh. Apabila salah satu komponennya tidak ada, maka tanda tidak dapat dibicarakan atau bahkan dibayangkan di benak manusia. Jadi, petanda adalah konsep yang nantinya akan dipresentasikan oleh penanda. Nah, hubungan antara petanda dan penanda ini harus berkaitan satu sama lain supaya dapat menghasilkan makna atas tanda-tanda tersebut. Dalam kehidupan di dunia ini terdapat banyak sekali tanda yang rata-rata diproduksi oleh manusia. Antara lain tanda gerak atau tanda isyarat, tanda verbal berupa ucapan kata, dan tanda non-verbal berupa bahasa tubuh. Contohnya isyarat yaitu seperti kita melambaikan tangan yang berarti memanggil, dan anggukan kepala yang berarti menyatakan setuju. Kemudian tanda verbal berupa ucapan biasanya akan diimplementasikan melalui huruf dan angka. Ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, yaitu ada ikon, indeks, serta simbol. Ikon sendiri merupakan tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya, seperti gambar toilet atau di pom bensin, berarti di situ adalah tempat toilet. Kemudian ada indeks, yaitu tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya, seperti di stiker, paket kardus,
atau ada gambar gelas pecah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah simbol, tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Lalu yang kedua ada kode. Nah, kode juga termasuk loh dalam hal yang dipelajari dalam semiotika. Kode merupakan cara kombinasi tanda yang memang telah disepakati secara sosial untuk memungkinkan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu. Nah, menurut Roland Barthes, kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam, yaitu ada hermeneutik, ada sematik, ada simbolik, narasi, serta kode kebudayaan. Yang pertama itu hermeneutik, yaitu kode yang berupa menyodorkan berbagai pertanyaan, teka-teki, respon, atau enigma, atau ucapan misteri. Contohnya, siapakah mereka? Bagaimana dengan tujuan kita? Yang kedua yaitu sematik, yakni kode yang mengandung adanya konotasi nilai, rasa pada level penanda. Bisa berupa maskulinitas, feminim, kebangsaan, dan lainnya. Kemudian ada kode simbolik, yakni kode yang berkaitan dengan psikoanalisis sehingga adanya pertentangan dua unsur. Nah, kemudian ada narasi, yaitu kode yang menuai adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Nah, yang terakhir yaitu kode kebudayaan, yaitu kode yang bersifat anonim bahwa sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Kemudian yang terakhir itu makna. Sebelumnya, apakah kita menyadari bahwa segala makna yang ada di kehidupan ini secara tidak langsung diciptakan berdasarkan pada suatu simbol-simbol yang menunjukkan pada suatu peristiwa atau objek tertentu. Nah, apabila membahas mengenai makna dibagi menjadi dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya atau mencakup hal-hal yang menunjuk atau kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Misalnya, terdapat gambar manusia, itu berarti makna yang memang berhubungan dengan manusia selaku makhluk hidup. Kemudian, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Misalnya, gambar wajah tersenyum dapat diartikan menjadi dua makna, yaitu suatu kebahagiaan ataupun ekspresi penghinaan. Di sini Barthes memahami makna konotatif yang terdapat dalam semiotika. Terdapat dua konsep, yaitu mitos dan metafora. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam semiotika. Berdasarkan pada lingkup bahasanya, semiotika dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu semiotika murni atau pure, yakni semiotika yang membahas mengenai filsafat dari semiotika itu sendiri, berkaitan dengan meta bahasa. Lalu yang kedua yaitu semiotika deskriptif atau deskriptif, yakni semiotika yang lingkup pembahasannya adalah tentang semiotika tertentu berupa sistem tanda tertentu dan bahasa tertentu, kemudian dijabarkan secara deskriptif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu semiotika terapan atau applied. Sesuai namanya,
Makna lingkup pembahasan dalam jenis semiotika ini adalah membahas mengenai penerapan dari semiotika itu sendiri pada berbagai bidang ataupun konteks tertentu. Lalu pembahasan terakhir yaitu tentang tokoh-tokoh dalam semiotika. Sebelumnya pada awal video kita telah mengenal Ferdinand de Saussure yang merupakan pencetus dasar semiotika. Lalu di sini ada Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce berpendapat bahwa tanda dalam semiotika akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika manusia untuk penalaran adanya tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Peirce membagi tanda atas 3 hal, yakni ikon, indeks, dan simbol, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Peirce, terdapat sebuah analisis yang berkaitan dengan esensi tanda dan mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda akan ditentukan oleh objeknya. Pertama, menjadi tanda yang berupa ikon apabila diikuti oleh sifat objeknya, menjadi tanda yang berupa indeks ketika menyatakan pernyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual. Kemudian menjadi tanda yang berupa simbol ketika suatu hal diimplementasikan sebagai objek denotatif akibat kebiasaan yang berlaku. Lalu ada Roland Barthes. Barthes juga termasuk dalam jajaran tokoh besar dunia semiotika. Menurutnya, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki peran tertentu dari masyarakat. Tanda di sini juga dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai semiotika. Semoga dari apa yang saya paparkan tadi dapat menambah pengetahuan kita tentang semiotika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.